Ulangan 20. Apabila engkau pergi berperang melawan musuh-musuhmu dan melihat kuda-kuda dan kereta-kereta perang, sebuah bangsa lebih banyak daripadamu, maka janganlah takut kepada mereka, sebab Yahwe Elohimmu yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir menyertaimu. Apabila kamu menghadapi medan pertempuran, maka seorang imam harus tampil di depan dan berbicara kepada rakyat, dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, pada hari ini kamu menghadapi medan pertempuran melawan musuh-musuhmu. Janganlah berkecil hati, janganlah takut atau gentar, dan jangan gemetar dengan kehadiran mereka. Sebab Yahwe Elohimmu, dialah yang berjalan di depanmu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, untuk memberi kemenangan kepadamu." Para perwira harus berbicara kepada tentara itu dengan mengatakan, "Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru dan belum ditahbiskannya? Biarlah ia pergi dan kembali ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran sehingga orang lain yang menahbiskan rumahnya. Dan siapa yang telah menanami kebun anggurnya dan belum menikmati buahnya, bolehlah dia pergi dan kembali ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran sehingga orang lain yang menikmati buahnya. Dan siapa yang telah bertunangan dengan seorang wanita tetapi belum mengawininya, biarlah ia pergi dan kembali ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran sehingga orang lain yang mengawininya." Dan para perwira harus berkata lagi kepada tentara itu demikian, "Siapakah pria yang takut dan kecut hatinya? Biarlah ia pergi dan pulang ke rumahnya, sehingga hati saudara-saudaranya tidak menjadi tawar seperti hatinya." Apabila para perwira telah selesai berbicara kepada tentara itu, maka pemimpin-pemimpin pasukan harus ditunjuk untuk mengepalai tentara itu. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka tawarkanlah kepadanya perdamaian. Apabila musuh menerima perdamaian dan membukakan gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang ditemukan di situ menjadi hamba bagimu dan bekerja dengan sangat keras kepadamu. Apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan peperangan melawanmu, maka engkau harus mengepungnya. Maka Yahwe Elohimmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu, dan engkau harus membunuh seluruh penduduk laki-laki di kota itu dengan mata pedang. Hanya wanita-wanita, anak-anak, hewan ternak, dan semua jarahan yang ada di kota itu boleh kamu jarah bagi dirimu sendiri. Dan engkau boleh makan hasil jarahan dari musuhmu itu, yang telah diserahkan Yahwe Elohimmu kepadamu. Demikianlah engkau harus melakukannya terhadap semua kota yang sangat jauh letaknya darimu, yang tidak termasuk kota-kota dari bangsa-bangsa itu. Tetapi kota-kota dari bangsa-bangsa itu yang diserahkan Yahwe Elohimmu kepadamu sebagai milik pusakamu, janganlah engkau membiarkan hidup apapun yang bernafas. Tetapi engkau harus menumpas mereka hingga tuntas, yaitu orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang telah diperintahkan kepadamu oleh Yahwe Elohimmu, supaya mereka tidak mengajar kamu untuk berbuat menurut semua perbuatan keji yang mereka lakukan bagi ilah-ilah mereka, sehingga kamu berdosa melawan Yahwe Elohimmu. Apabila engkau mengepung sebuah kota selama beberapa hari untuk memerangi dan merebutnya, janganlah merusak pohon-pohonnya dengan mengayunkan kapak kepadanya, karena daripadanya engkau bisa mendapatkan makanan. Dan janganlah engkau menebangnya, karena pohon di padang itu bukan manusia, jadi itu bukanlah musuhmu. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu bahwa pohon itu tidak dapat dimakan buahnya, yang boleh kau rusak dan kau tebang, untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai engkau menaklukkannya.